Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung bedah sebuah kisah kuno, tapi pesannya, wah, relevan banget buat kita sekarang. Ini soal transformasi. Soal gimana titik paling berat dalam hidup kita justru bisa jadi awal dari sebuah kemenangan. Pernah ngerasa nggak sih hidup tuh kayak perjuangan terus? Rasanya setiap langkah tuh berat, kayak lagi dorong batu besar ke atas bukit gitu. Kalau kamu lagi ngerasain itu sekarang, dengerin baik-baik ya. Kamu nggak sendirian. Entah itu soal drama keluarga, pusing mikirin cicilan, iman yang lagi goyah, atau bahkan cuma bingung, gue ini hidup buat apa sih? Pergumulan itu ya emang bagian dari paket jadi manusia. Ini yang bikin kita semua nyambung sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Ada satu nama yang jadi pusat pembahasan kita kali ini, Naftali. Tahu artinya apa? Secara harfiah artinya perjuanganku. Coba deh bayangin, ngasih nama anak perjuanganku. Ini udah kode keras kan? Pasti ada cerita besar di baliknya. Dan bener aja, nama ini lahir dari, bisa dibilang, rivalitas keluarga yang sengit banget antara dua perempuan, Rahel dan Lea. Rahel yang waktu itu ngerasa kalah telak, numpahin semua rasa sakit dan perjuangannya ke nama anaknya itu. Jadi jelas banget ya, titik awal cerita ini isinya cuma pergumulan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau titik awal yang penuh luka dan perjuangan ini ternyata bukan akhir dari segalanya? Gimana kalau ini justru cuma bahan baku yang Tuhan pakai buat bikin akhir cerita yang wow, sama sekali beda? Akhir cerita yang isinya kebebasan dan kemenangan. Dan inilah tahap pertama transformasinya. Dari nama yang lahir dari rasa sakit, malah muncul sebuah janji yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian, ayahnya Yakub ngasih berkat kenabian buat Naftali. Dan coba dilihat perubahannya. Drastis banget. Anak yang tadinya dinamain pergumulanku, sekarang digambarin sebagai seekor rusa betina yang terlepas. Bebas. Ini simbol kebebasan yang kuat banget. Dan yang keren dari metafora ini tuh artinya, rusa bebas itu kan bukan hewan yang loyo kan? Dia itu cepet, lincah, penuh energi. Nah ini janjinya. Hasil akhir dari sebuah perjuangan itu ternyata bukan beban yang bikin kita capek, tapi justru kehidupan yang lincah dan tanpa batas. Jadi, ini poin pentingnya. Awal yang berat itu nggak nentuin akhirnya gimana. Malah sebaliknya, di kisah Naftali ini, Tuhan justru nanam benih janji kebebasan persis di tengah-tengah tanah yang paling tandus sama pergumulan. Oke, janjinya sih kedengeran bagus ya. Tapi, apa itu cuma kata-kata manis aja? Cuma janji doang? Yuk kita lihat buktinya. Gimana janji ini jadi kenyataan dalam sejarah? Kita lompat beberapa ratus tahun ke depan. Kondisinya waktu itu, bangsa Israel lagi dijajah, butuh banget pertolongan. Nah, pas ada satu pertempuran yang super penting, siapa coba yang dipanggil maju? Seorang nabiah bernama Deborah, secara spesifik nunjuk mereka 10.000 prajurit dari suku Naftali. Ini nih, ironi yang keren banget. Suku yang namanya secara harfiah berarti pergumulan justru jadi kunci kemenangan buat bangsanya. Keren kan? Seolah-olah perjuangan itu udah mendarah daging di mereka, dan Tuhan justru pakai itu dan mengubahnya jadi sumber kekuatan. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Ini baru pemanasan. Puncaknya justru datang jauh setelah itu, dengan cara yang nggak disangka-sangka. Wilayah yang identik banget sama perjuangan ini bakal diubah jadi pusat harapan buat seluruh dunia. Jadi, wilayah tempat suku Naftali tinggal ini, yang nantinya dikenal sebagai Galilea, punya sejarah yang ya bisa dibilang kelam, penuh konflik. Tapi, justru di tengah kegelapan itu, Nabi Yesaya ngasih nubuatan yang kayaknya mustahil banget. Bangsa yang jalan di kegelapan bakal lihat terang yang besar. Dan inilah puncaknya. Injil Matius nyatet kalau Yesus, yang disebut sebagai terang dunia, dengan sengaja memilih untuk memulai pelayanannya di mana? Di Galilea. Persis di tanah Naftali. Bayangin, tempat yang paling identik sama pergumulan justru jadi titik start misi penyelamatan terbesar sepanjang sejarah. Ini kan bikin kita mikir ya, kenapa sih harus lewat jalan yang susah dulu? Kenapa harus ada perjuangan? Nah, ada satu analogi simpel dari alam yang bisa ngasih kita jawaban yang kena banget. Coba kita lihat proses seekor kupu-kupu. Dia itu harus berjuang habis-habisan loh buat keluar dari kepompongnya. Kelihatannya emang susah dan menyakitkan, tapi justru proses perjuangan inilah kuncinya. Saat dia berjuang, cairan dari tubuhnya kedorong ke sayap, dan itulah yang bikin sayapnya kuat buat terbang. Nah, kalau kita karena kasihan ngebantuin dia dengan gunting kepompongnya, kita justru malah bikin dia celaka.
sayapnya bakal jadi lemah dan dia nggak akan pernah bisa terbang seumur hidupnya. Jadi, perjuangan itu bukan penghalang. Perjuangan itu proses pembentukan yang paling penting. Oke, jadi apa 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Naftali ini? 1. Pergumulan itu seringkali cara Tuhan buat ngebentuk kita, bukan ngehancurin kita. 2. Setelah perjuangan, ada kebebasan sejati yang menanti. Dan yang ketiga, Tuhan bisa pakai perjuangan kita itu buat jadi terang buat orang lain. Dan inilah pesan utamanya buat kamu. Jangan pernah anggap remeh pergumulanmu, karena di tangan Tuhan, bahan baku dari semua kesulitanmu itu bisa Dia ubah jadi sesuatu yang kuat dan indah. Dari pergumulan jadi rusa yang bebas, dari kegelapan jadi terang yang besar. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana kalau pergumulan yang lagi kamu alamin sekarang itu bukan buat ngejatuhin kamu, tapi justru lagi nyiapin kamu buat terbang? Nyiapin kamu buat dapat kekuatan, kebebasan, dan tujuan hidup yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangin.